Memang saya lagi kurang fit, saya mau nyoba obat-obatan tradisional Cina ya. Tadi saya beli, dikasih dua, satu yang harus direbus, satu yang harus dimasukin air dengan ayam lah apa. Nanti kita coba. Ya kalau pengalaman berinteraksi dengan kawasan pecinan, saya kan lama di luar 7 tahun ya, nah tinggal di Hong Kong, les bahasa Tionghoa juga. Karena karya saya banyak di Cina ya, ada 15-20 karya. Di Amerika juga sama, pecinan sangat dekat dengan Asia dulu kan. Makanya saya bisa bahasa tadi juga. Gelodok segedifang piabliang. Jadi artinya gelodok itu tempatnya sangat bagus. Itu aja yang saya hafal. Kemudian memang saya lagi kurang fit, saya mau nyoba obat-obatan tradisional Cina ya. Tadi saya beli, dikasih dua, satu yang harus direbus, satu yang harus dimasukin air dengan ayam lah apa. Nanti kita coba. Waktu saya COVID, saya juga makan obat tradisional Tiongkok ya, namanya Linhua ya, Linhua. Makanya waktu di Jawa Barat saya pakai itu terus tiap hari. Semua kena COVID, istri, wakil gubernur, Pangdam, Kapolda, kecuali gubernur Jawa Barat enggak. Jadi alhamdulillah. Nah, di belakang kita ada karya yang diresmikan Pak Anies ya. Saya kira ini sangat bagus karena Jakarta kan adalah Indonesia. Indonesia adalah keberagaman. Sehingga yang bagus-bagus seperti yang dibangun Pak Anies tentunya kita apresiasi. Cuman curhatannya kan ingin di 5 tahun ke depan kawasan Gelodok ini benar-benar jadi destinasi wisata. Kalau destinasi wisata kan ukurannya ada berapa turis yang datang ke sini. Nah itu harusnya jumlahnya berlipat-lipat. Sehingga nanti kalau terpilih kita akan upgrade agar betul-betul orang ke sini itu betah berlama-lama, buang uang untuk belanja, spendingnya untuk makan dan lain sebagainya. Sehingga terasa ekonominya itu oleh wisata yang berbasis dengan keberagaman. Tadi juga saya sampaikan kita kan ada Car Free Night. Nah salah satu tema Car Free Night itu nanti budaya-budaya Jakarta dipertontonkan, digilirkan kan untuk menunjukkan bahwa Jakarta memang pusat dari seluruh golongan etnisitas dan keberagaman. Curhatan dari para tokoh-tokoh di sini, satu pengen ada opera untuk kesenian, ternyata belum ada. Kedua, ada wilayah-wilayah bisnis yang ternyata infrastrukturnya masih belum baik. Ketiga, golongan anak cucunya itu tinggalnya nggak di sini, ya Pak, karena mahal. Sehingga akhirnya mereka jauh di pinggiran kota Jakarta yang jumlahnya 3 juta orang itu. Maka yang saya bilang solusinya adalah seperti ini. Kalau ada tanah-tanah pasar itu jangan selantai, ya minimal lebih tinggi lagi ada apartemen harusnya, ini kan mahal lahannya kan, sehingga bawahnya dagang, atasnya hunian. Di Jakarta ada 140-an, jadi harusnya dalam 5 tahun supply hunian untuk generasi milenial Gen Z bisa kita hadirkan, sehingga mimpi mereka tinggal di Jakarta tuh bisa. Nah itu curhatan dari golongan Tionghoa yang milenial tadi. Saya kira itu perbincangannya ya, kurang lebih. Alhamdulillah. Dan tadi menyampaikan secara informal, para tokoh-tokoh Tionghoa ini mendukung ya Pak? Iya Pak. Mendukung pasangan Ridho. Alhamdulillah melengkapi kan, dulu ada deklarasi di Kemayoran yang 22 etnisitas kan, dan lain-lain. Nah itulah semangatnya. Dan saya sampaikan, tugas pemimpin itu hanya dua, memberikan rasa aman dan nyaman, dua, membawa perubahan. Jadi nanti menilai saya, Pak Sus itu dua itu aja. Kehadirannya, kebijakannya membawa rasa aman dan nyaman tidak, khususnya minoritas misalkan ya. Kedua, perubahannya apa, inovasinya apa. Saya kira itu. Sedikit dong. Ini terlalu teknikal ya pertanyaannya, tapi poinnya adalah nanti di hari-hari pertama saya, semua mau diaudit, kira-kira gitu lah. Kalau hasil auditnya tadi dinyatakan perlebaran malah dipakai parkir,
jangan-jangan nggak ada solusi. Padahal sekarang kan parkir ada teknologi ya, yang pakai mekanis itulah, lahannya dikit tapi mekanis. Jadi nanti kita sampai ke sana. Kang Emil, debat kedua kan temanya menarik nih, ekonomi kesejahteraan sosial. Sedikit dong Kang tentang temanya gimana Kang? Ya, insya Allah kita paling siap ya, karena kita akan bicara konsep-konsep ekonomi, khususnya membawa lapangan pekerjaan, menghapuskan 350.000 pengangguran oleh berbagai pekerjaan formal maupun informal, pekerjaan kantoran maupun padat karya. Di dalam anggaran 1 miliar RW 5 tahun itu di dalamnya terkandung untuk upah, mengerjakan perbaikan kekumuhan, kebersihan. Jadi sebenarnya banyak sekali lapangan pekerjaan yang akan kita hadirkan. Nah, itulah salah satu yang dalam debat tentang keekonomian. Tapi lain-lain saya nggak bisa detail karena materi debat. Kang Emil, kan saya dari kecil di Glodok nih Mas, warganya nih 20 tahun sekian. Dulu kan Glodok itu pusat bisnis kuat sekali Kang. Kamu curhatnya mau apa? Iya dong, kan kuat sekali Kang ini kan. Sekarang kan dulu kan Kang Emil sering nih ngelihat membangun China lewat kutip. Mungkin ketika Kang Emil kesini ngelihat pusat perdagangan sini, apa sih Kang yang kurang sebenarnya dan bisa ditingkatkan lagi? Terlalu panas, kurang pohon. Saya udah janji tadi ya Pak, kita banyakin pohon. Jangan membayangkan kota harus sekeras gedung doang gitu ya, enggak. Dan pohon itu enggak harus berakar ke tanah, saya bilang tadi. Tanam pohonnya itu nanti pakai pot raksasa aja, tapi ada spesies nanti yang pohonnya itu meneduhkan. Itu mah cepet 6 bulan, 8 bulan di Glodok itu ada pohon. Lebih adem ya Kang? Iya, jadi tadi bahwa citra Jakarta panas bisa kita perbaiki, khususnya Glodok yang image-nya bangunan doang, kita nanti gabungkan dengan pepohonan ke hijau-hijauan. Satu itu. Kedua, promosi wisatanya. Masih banyak orang yang belum tahu kalau ke sini selain belanja ngapain. Padahal tadi di petanya mana ya lupa. Itu ada bangunan bersejarah. Iya, bangunan bersejarah banyak banget, keren banget kan. Bisa dipakai syuting, apa promosi, sehingga harapannya adalah pengunjung rame lagi. Kalau itu tidak dilakukan ya nanti terlalu sepi. Bakal dijadikan teman-teman ya. Bakal dijadikan pusat bisnis lagi kan. Sini kan udah banyak tuh toko-tokonya segala macam. Oh iya, cuman kan harus spesifik nanti. Kan kita mau kota global. Kalau kota global ini harus, maaf ya, pembelinya nggak hanya orang lokal. Harusnya dari ASEAN datang. Terakhir. Pak Riza Patria, Ketua Tim Kampanye Kang RK kan diangkat jadi Wamendes dan saat ini beliau juga cuti. Apakah ini akan mengganggu ritme Kang Emil dalam berkampanye dan mengganggu tim untuk kedepannya? Karena kan ini sebentar lagi ya, masa kampanye hanya 30 hari kan? Saya kira Pak Riza Patria akan taat pada peraturan, satu. Dan saya senang beliau diangkat Wamen, karena orang-orang membuktikan tim ses kami kan ketuanya orang pinter, terpercaya. Kami ini teamwork ya. Jadi kalau seperti sekarang Pak Riza sibuk, lapis duanya itu kencang-kencang kerjanya. Jadi insya Allah. Poinnya adalah kami tidak mengandalkan orang per orang. Kita adalah teamwork dan kita akan mengikuti gimana situasinya Pak Riza setelah jadi Wamen dan harus bekerja. Intinya itu. Dan bentar lagi mungkin ada rilis surveinya bagus. Kang satu lagi. Udah ya teman-teman ya, ada agenda berikutnya. Warga Tionghoa kan sekarang udah nyebar ya Kang di pinggir Jakarta. Artinya kalau Kang Emil terpilih 5 tahun lagi, mereka balik lagi. Bukan kesini lagi atau seperti apa Kang? Iya itu. Boleh lagi Kang di sini. Dibikin Curhatan anak cucunya pengen balik ke sini, tapi kan nggak ada lahan. Nanti tinggal saya cari lokasi-lokasi bikin. Saya pernah tinggal di Hong Kong ya. Hong Kong tuh ekstrim banget tuh, tinggi banget. Tapi kan nyaman, ke bawah turun deket kemana-mana, itu visi. Oke ya. Dan kita ini kan berada di gerbang Chinatown ya, yang dulu ada prestasinya di belakang saya ini oleh Pak Anies Baswedan. Ini kan tentu baru gerbang ya yang dibangun oleh beliau, dan tentu pasti nanti ada permintaan-permintaan yang lain. Tadi dalam dialog juga salah satunya tadi mengangkat soal perlunya tempat kayak opera lah ya, untuk kesenian ya di daerah sini, dan ini saya kira menarik ya karena itu bisa menjadi tujuan wisata ya. Dan saya yakin nanti kita akan bisa ya kolaborasi ya, karena tadi gagasan-gagasan cukup banyak lah yang dia angkat, dan saya kira menarik untuk Glodok ini sebagai kota tua yang juga menjadi nanti
ke depan lebih banyak lagi para turis dan pasti akan menarik dengan banyaknya nanti ada inovasi-inovasi ya dalam rangka untuk menarik wisatawan itu. Pak, artinya ini dari Pasangan Ridho juga tadi selain Tionghoa juga ke toko-toko lain ya Pak ya, seperti kemarin kan Batak, kemudian Buddha Hindu itu juga. Oh iya, kan kita sudah kan kemarin ke diantara yang tokoh para pendeta gereja Pentakosta kan sudah kita, dan juga yang kalangan Kristen maupun juga Katolik semua ya. Jadi saya kira karena kan kita dalam misinya menyebutkan membentuk manusia Pancasila ya. Salah satunya mungkin barangkali satu-satunya pasangan yang menyebut dalam visi misinya ada kata-kata bagaimana kita ingin membangun manusia Pancasila. Artinya kerukunan beragama adalah satu keniscayaan yang harus terus dibangun ya. Perbedaan-perbedaan etnis, agama dan sebagainya saya kira sudah tidak perlu lagi lah dijadikan sesuatu yang membuat kita terpecah ya. Karena kita sudah dulu para pendiri bangsa ini kan sudah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, dan itulah perekat kita ya. Salah satu ininya kan di samping ketuhanan yang Maha Esa kan ada persatuan Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ya hal-hal yang membelah bangsa kita ini tidak terjadi lagi ya. Kita harus mulai bersatu ya. Contohnya pasangan Ridwan Kamil Suswono kan, makanya jadi Kim Plus kan dulu bersaing ya, dan sekarang bersatu untuk ya memajukan Jakarta. Berarti semuanya berkomunikasi dengan baik ya Pak? Oh semua baik. Kita Pak Anies, Pak? Ya. Dengan Pak Anies Pak Anies ya, saya secara pribadi sudah sempat ketemu ya dengan beliau, artinya secara pribadi sudah ketemu ya. Nanti mudah-mudahan nanti Pak Ridwan Kamil ada kesempatan juga bisa bertemu beliau ya. Oke, siap. Pak Suswono, ini kan kalau Glodok ini kan Tadi bicara pribadi, secara pribadi. Dalam 20 tahun terakhir kan Glodok itu sering direvitalisasi apa, cuman kayaknya kalau sekarang kita lihat udah mulai berkurang nih kemampuan niaganya. Ada itu nggak sih Pak? Ada pas tadi diskusi ada disebutkan nggak sih kenapa masalahnya, atau mungkin harapannya dari pihak usaha seperti apa? Tadi sih yang banyak dikeluhkan lebih banyak karena ini problem pembangunan MRT ya. Nah jadi ini kelihatannya kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya ini banyak yang kemudian terdampak. Nah itu aja sih yang dia keluhkan. Ya kita sih mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Karena kemarin kalau nggak salah Wapres yang baru ini kan mengatakan akan diselesaikan, nggak tahu yang di sini atau yang di sana, yang di Rawamangun ya. Yang di Monas, yang di Monas Pak kemarin. Oh yang iya. Di Monas. Iya, yang katanya akan diselesaikan di 2026. Yang di Monas Pak. Yang di Monas Pak. Di situ ya? Oh iya, iya. Ya, intinya kita kalau bisa misalnya memang dananya ada ya, menurut saya dipercepat lebih bagus. Karena dampak ekonominya ya kita bisa merasakan lah bagaimana dia harus terdampak dengan pembangunan ini. Kalau misalkan belum selesai gitu Pak, misalkan sampai 2030 kita katakan Pak. Ini dari pelaku usaha ada minta relokasi tempat usaha atau seperti apa? Saya kira tidak ada usulan seperti itu. Hanya lebih pada percepatan aja.